adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan baik dan sehat. Nah, harapan kakak-kakak yang ada di sini adalah semua adik-adik di rumah masing-masing dalam keadaan sehat dan baik. Benar Kak Ella? Benar Kak Kaye? Noka. Benar Ibu Noka. Dan terlebih itu harapan kita semua adalah adik-adik bersuka cita karena hari ini kita kembali berjumpa dalam sekolah minggu online. Nah, sebagai wujud sukacita kita akan mulai sekolah minggu kita dengan bersama-sama menyanyikan satu pujian, hanya satu jalan ke surga, yakni melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik mari dengan sukacita kakak jemput semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri semua dan dengan bertepuk tangan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Lagu ini bahwa hanya Yesus saja satu-satunya jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain. Tiada jalan lain lagi, hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya, Yesus saja jalannya, Yesus saja jalan, Yesus saja jalannya, Yesus saja jalannya. Ya adik-adik, hanya Yesus saja satu-satunya jalan menuju ke surga. Karenanya kita bersyukur Tuhan Yesus itu menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Nah, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan Yesus menolong kita, memimpin kita di sepanjang sekolah minggu online kita. Karena itu, mari adik-adik semua kita ambil sikap doa, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu. Sepanjang satu minggu ini Tuhan boleh menyertai kami, Tuhan boleh menjaga kami semua sehingga kami tetap dalam keadaan yang baik. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh berjumpa kembali di dalam kelas sekolah minggu online. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kami, para guru-guru yang akan melayani pada pagi hari ini. Mari Tuhan memberikan hikmat, kuasa, urapan-Mu atas kami, agar setiap pelayanan yang akan kami lakukan berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi semua anak-anak. Dan kami berdoa untuk semua anak-anak yang mengikuti sekolah minggu online ini. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Anugerahkan sukacita bagi mereka. Ketika mereka memuji Tuhan, mereka bersuka cita untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai kepada akhir sekolah minggu kami ini, biar semuanya jadi menurut kehendak Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Nokar untuk doanya. Iya. Sudah membuka kita dengan doa ya adik-adik.
Ingat ya, kalau tanpa Tuhan yang mimpin ibadat sekolah minggu, pasti semuanya bakal sia-sia ya kan? Benar sekali Kak Ella. Karena itu Kakak Ella ajak semua bangkit berdiri dengan semangat. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama ya, dengan pujian Roti dan Mentega. Kita lanjutkan pujian kita ya dengan pujian pam pam param pam pam.
Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik duduk dengan tenang, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Karena itu sebelum kita berdoa, kita mengangkat sebuah pujian, Yesus kawan yang sejati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah mempertemukan kami dalam ibadah sekolah minggu online. Saat ini Tuhan, kami akan membawa doa-doa kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhususnya bangsa kami yang sedang mengalami COVID-19. Mari Tuhan menolong kami, Tuhan menolong pemerintah kami, memberikan mereka hikmat agar mereka boleh menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Segala persoalan-persoalan lain yang Tuhan izinkan terjadi dalam bangsa kami, Tuhan menolong agar bisa diatasi juga dengan baik. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini dalam masa pendidikan, Tuhan menolong mereka agar mereka boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh guru-guru di sekolah dengan baik, walaupun masih secara online. Kami berdoa untuk adik-adik yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan lemah, Tuhan menolong mereka agar setiap makanan dan obat-obatan yang diminum dan yang dimakan boleh Tuhan memberkati agar mereka boleh pulih kembali dan boleh bergabung bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan menolong kami semua pada saat ini agar kami boleh menjaga kesehatan kami, boleh menjaga tubuh kami agar kami dapat terhindar dari sakit penyakit. Tuhan Yesus, hanya ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya masing-masing di rumah. Sebelum kita mendengar cerita, kita menyanyikan sebuah pujian Roh Kudus yang manis. Berfirman
Salam adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kakak Ella ajak adik-adik duduk dengan tenang, lipat tangan. Kita berdoa untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah bersama-sama memuji Tuhan bersama-sama. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan menolong kami semua, adik-adik yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah mereka boleh duduk dengan tenang, bisa mendengar dengan baik, sehingga mereka bisa mengerti setiap cerita firman Tuhan. Tuhan berkati juga Kak Ella yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat adik-adik semua. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada Kak Ella sehingga Kak Ella bisa menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik dan kami boleh belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sudah siap? Oke, sebelum Kakak Ella bercerita, kita akan menonton bersama-sama dengan Kakak Ella ya. Kita akan menonton bersama-sama film Tuhan Yesus. Mari kita menyaksikan bersama-sama ya. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mukjizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Adik-adik, bagaimana ceritanya? Tadi adik-adik sudah menonton bersama-sama. Seru kan ceritanya?
Pasti seru dong. Tapi seru juga, bukan hanya seru saja ya, ada sedihnya. Karena kenapa? Ya, kita akan temukan di penjelasan yang akan Kakak Ella jelaskan ya untuk adik-adik. Nah, adik-adik, 3 minggu ke depan lagi kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Tepatnya pada Jumat Agung tanggal 15 April ya. Dan nanti setelah 3 hari kemudian kita akan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, itu tepatnya pada tanggal 17 April yang akan datang. Nah, sebelum kita akan memperingati kematian dan kebangkitan, ada rentetan kisah nanti sampai pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti yang tadi kita sudah nonton bersama, di mana di dalam film itu sebelum Tuhan Yesus ditangkap oleh segerombolan orang. Nah, sebelumnya ada kisahnya di mana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ya adik-adik. Di situ dijelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu merasa ketakutan yang sangat luar biasa. Karena apa adik-adik? Karena apa yang akan dihadapi ke depannya itu sangat berat adik-adik. Bahwa dia harus memikul dosa manusia itu, di mana dia harus mati di atas kayu salib. Nah, itu sangat berat adik-adik. Dan itu membuat dia, dikatakan di dalam cerita yang kita nonton bersama, bahwa peluhnya menjadi titik-titik darah, atau peluh itu sama dengan keringat ya. Keringatnya itu berubah seperti titik-titik darah yang tadi kita lihat di film tadi. Nah, itu kisah sebelum Tuhan Yesus akan ditangkap. Nah, saat ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah tema Yesus ditangkap. Kok bisa ya Yesus ditangkap? Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama ya menyaksikan film itu. Kakak Ella menjelaskan kepada adik-adik bahwa film itu juga mereka kutip ya dari kisahnya di dalam Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Jadi film yang tidak kita nonton bersama itu ada di dalam kitab yang akan kita pelajari hari ini juga. Tetapi karena kita sudah menonton bersama-sama, Kakak Ella tidak membaca isi kitabnya ya, karena kita sudah paham bersama-sama. Nah, adik-adik, setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah segerombolan orang datang untuk mau menangkap Yesus. Apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah penangkapan Tuhan Yesus ini? Yang pertama yang bisa kita pelajari adik-adik adalah adanya pengkhianatan atau kejahatan yang dilakukan terhadap Yesus. Mengerikan ya adik-adik. Mari kita belajar bersama-sama. Tadi kita sudah nonton bersama-sama bahwa dari segerombolan orang yang datang untuk mau menangkap Tuhan Yesus, salah satunya itu adalah murid Tuhan Yesus. Ada yang tahu siapa murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan segerombolan orang itu? Wah, adik-adik sekolah minggu memang semuanya hebat-hebat dan pintar-pintar ya. Benar sekali, orang yang bersama dengan segerombolan itu, salah satu murid Tuhan Yesus itu bernama Yudas Iskariot. Ya, benar sekali. Nah, ini gambarnya Yudas Iskariot ya. Nah, Kak Ella mau tanya lagi, untuk apa sih Yudas bersama-sama dengan segerombolan orang-orang itu? Ada yang tahu? Ya, adik-adik, kalau kita membaca di Matius 26 ayat 14 sampai 16, Kak Ella baca untuk kita semua ya. Matius 26 ayat 14 dan 16 dikatakan bahwa kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30
uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi Yudas, dia bersama-sama dengan segerombolan orang itu adalah telah menjual Yesus. Di dalam Matius tadi dikatakan, dan dia mau menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang imam-imam kepala dan segerombolan orang yang bersama-sama dengan dia, ya adik-adik. Dan paling sedihnya lagi, dia berkhianat dengan Tuhan Yesus, atau dia melakukan kejahatan terhadap Tuhan Yesus dengan dia menjual Tuhan Yesus senilai 30 keping perak. Ya adik-adik, kalau zaman dahulu itu 30 keping perak itu sangat rendah adik-adik. Bahkan sekarang kalau kita mau setarakan nilainya itu sangat rendah adik-adik. Itu adalah upah untuk buruh atau tukang seperti itu ya adik-adik. Dan itu sangat rendah adik-adik. Bagaimana seorang murid Tuhan Yesus bisa menjual Tuhan Yesus dengan sangat nilai yang sangat rendah itu. Nah adik-adik, bukan hanya itu saja, Yudas bukan hanya mengkhianati Tuhan Yesus dan menjual Tuhan Yesus, tapi juga adik-adik tadi juga ketika adik-adik menonton, apa sih yang dilakukan Yudas terhadap Tuhan Yesus? Ya, tadi kita sudah saksikan bersama-sama ya adik-adik. Ketika rombongan itu tiba dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang dilakukan Yudas adalah dia mencium Tuhan Yesus. Benar sekali adik-adik. Yang dilakukan adalah dia mencium Tuhan Yesus. Artinya dia mau menunjukkan kepada orang-orang, kepada imam-imam kepala itu, bahwa inilah Tuhan Yesus yang dia telah jual, dan dia menyerahkan kepada imam-imam kepala dan orang-orang itu. Tega sekali ya adik-adik. Yang kita tahu kan kalau ciuman itu tanda kasih sayang. Kita biasanya cium kakak, cium adik, cium mama, cium bapak, cium opa, cium nenek, atau saudara-saudara kita, orang yang kita kasihi. Kalau kita mengasihi mereka, maka kita mencium mereka. Tetapi ini Yudas lakukan ini bukan tanda bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus adik-adik, tetapi yang dia lakukan adalah tanda bahwa dia melakukan kejahatan terhadap Tuhan Yesus. Dia mau menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang ini. Wah, sedih sekali ya adik-adik. Padahal adik-adik tahu Tuhan Yesus itu sangat mengasihi Yudas. Sehingga apa? Makanya Yudas jadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menganggap Yudas itu sebagai sahabatnya adik-adik. Wah, sedih sekali kalau adik-adik di posisi Tuhan Yesus, Kak Ella di posisi Tuhan Yesus. Pasti kita sedih sekali dan kita pasti sangat membenci Yudas kan, karena dia bisa tega mengkhianati kita, menjahati kita. Nah, itu yang Tuhan rasakan juga adik-adik. Tuhan sedih sekali orang yang dia kasihi tega berbuat jahat kepada dia. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari cerita yang kita nonton bersama tadi adik-adik adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Kakak Ella memberi poin kedua ini, menekankan kepada membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi tadi adik-adik melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus itu mendapat perlakuan yang sangat jahat terhadap orang-orang, bahkan muridnya sendiri, orang yang dia kasihi. Tetapi apakah dia membalas jahat dengan jahat? Menurut adik-adik bagaimana? Tidak kan? Benar, Tuhan tidak membalas jahat dengan jahat. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang kita lihat yang pertama, ketika Yudas mencium dan menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala dan orang banyak, Yesus tidak marah, bahkan Yesus tidak memukul dia, bahkan Tuhan Yesus tidak mengata-ngatai hal-hal yang kasar kepada dia. Benar tidak? Apakah Tuhan Yesus marah terus memukul dia? Tidak kan yang adik-adik saksikan? Ya, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus tidak membalasnya. Tuhan Yesus tetap mengasihi dia. Yang kedua, ketika tadi adik-adik menonton bersama-sama dengan Kak Ella, di mana
pada saat orang-orang datang dan Yudas setelah mencium Tuhan Yesus, Simon Petrus maju dan memotong salah satu orang, telinganya dipotong oleh Petrus. Nah, dikatakan bahwa telinga kanan yang dipotong oleh Petrus, dan orang itu bernama Maklus. Kita baca ya di dalam Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan menetekannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu adalah Makus. Dikatakan di sini. Apa sih tindakan Yesus ketika dia melihat Petrus memotong telinga dari telinga kanan, sebelah kanan dari imam besar ini? Apakah Tuhan Yesus membiarkan, biar bagus itu Petrus lakukan, kalau bisa tikam dia di perut atau bunuh, kasih mati dia? Apakah Tuhan Yesus melakukannya? Tidak kan adik-adik? Tuhan Yesus tidak membenarkan perbuatan dari Petrus, sehingga Tuhan Yesus pergi kepada imam besar ini, Makus ini, dan Tuhan Yesus meletakkan tangannya di telinga yang telah dipotong oleh Petrus, dan Tuhan Yesus melakukan mujizat. Akhirnya telinga yang putus itu tiba-tiba ada kembali. Teladan yang Tuhan berikan buat adik-adik dan kakak Ella, ya. Ada pengkhianatan, ada kejahatan yang dilakukan. Bahkan orang-orang yang biasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka datang untuk menangkap Yesus. Tujuan mereka adalah apa adik-adik? Mereka mau untuk Tuhan Yesus dihukum. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa mereka ini, tujuan mereka itu jahat terhadap Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mau membalas kejahatan mereka. Tuhan Yesus mau membalas kejahatan mereka itu dengan kebaikan yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus tetap mengasihi Yudas. Tuhan Yesus tetap menyatakan bahwa Yudas itu sahabatnya. Bahkan Tuhan Yesus tetap memberikan mujizat menolong imam besar ini. Nah adik-adik, yang ketiga dan yang terakhir yang kita bisa belajar dari firman Tuhan pada hari ini, di mana kisah Yesus ditangkap ini adalah firman Tuhan harus digenapi. Kenapa kakak Ella bilang firman Tuhan harus digenapi? Dari semua yang tadi kakak Ella sudah jelaskan, sebenarnya adik-adik sangat mudah bagi Tuhan Yesus untuk membalas atau melawan mereka. Kenapa? Karena kita tahu sendiri Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa. Artinya dia berkuasa. Kalau dia mau pakai saja kuasanya untuk membasmi orang-orang yang mau menangkap dia, pasti bisa saja. Tetapi apa? Dia tidak melakukannya adik-adik karena sudah dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus harus mengalami ini. Tuhan Yesus harus menderita. Bahkan nanti pada saat kita merayakan kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan Yesus, semua itu sudah ada di dalam kitab suci dan sudah dinubuatkan, sudah dijanjikan atau sudah ditetapkan bahwa itu yang akan Tuhan Yesus jalani. Maka Tuhan Yesus di sini, bahwa Tuhan Yesus mau memberikan pelajaran untuk adik-adik dan kakek Ella untuk pentingnya menaati firman Tuhan. Ya adik-adik, mari kita belajar bersama-sama. Tuhan Yesus yang punya kuasa, tapi dia tidak mau memakai kuasanya untuk melawan firman Tuhan. Kalau kita punya kehebatan, kalau kita yang orang kaya, atau kita bisa buat apa-apa untuk melawan firman Tuhan, maka jangan pakai itu ya adik-adik, karena itu pasti salah. Mari kita taati firman Tuhan seperti Tuhan Yesus juga ya adik-adik. Dari sini kita bisa belajar ya adik-adik, dari semua yang kakak Ella sudah cerita, yang perlu kita pelajari dan kita teladani dari Tuhan Yesus. Yang pertama tadi adalah sikap atau tindakan Yesus adalah tetap mengasihi musuh atau sahabat kita yang berkhianat, sahabat kita yang berbuat jahat, atau siapa saja orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita tidak boleh membenci, mari kita berdoa, doakan dia dan kita tetap mengasihi dia. Yang kedua, ketika kita
melihat ada orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, mari kita balas dengan kebaikan seperti yang sudah Tuhan Yesus berikan. Dan yang terakhir, yang perlu kita teladani dari sikap Tuhan Yesus adalah menaati firman Tuhan. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan dapat memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Ajarlah kami untuk bisa meneladani apa yang Engkau lakukan. Ajarlah kami untuk tidak membenci orang yang berbuat jahat kepada kita, tetapi ajarlah kami untuk tetap mengasihi orang yang menjahati kita. Ajarlah kami juga untuk selalu membalas kejahatan dengan kebaikan dan selalu menuruti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom adik-adik. Sekarang gilirannya menghafal ayat. Are you ready? Let's go. Ayat hafalan kita minggu lalu dari mana ya? Benar sekali. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yeay, adik-adik semua berhasil menghafalkannya. Sekarang giliran ayat hafalan minggu ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma. Ayo, kitab Roma itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-21. Roma 12 ayat yang ke-21, begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Selamat menghafal. Nah adik-adik, sekarang kita sudah ada di penghujung sekolah minggu online kita. Bersukacita karena kita sudah bernyanyi, bergembira, memuji-muji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bahkan kita sudah menghafal ayat firman Tuhan. Nah, ingat ayat hafalannya harus dihafal ya adik-adik. Minggu depan kita bisa menghafal firman Tuhan itu secara bersama-sama. Dan sekarang kita harus berpisah. Dan kita akan bertemu di minggu yang akan datang lagi. Dan kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita semua. Dalam puji-pujian, doa-doa kita. Dan dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Karenanya di akhir ibadah sekolah minggu kita akan berdoa. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Give thanks. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita. Mari adik-adik semua ambil sikap doa sambil kita nyanyikan pujian ini.
mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan boleh memberkati jalannya sekolah minggu online kami hari ini dengan baik. Semua puji-pujian yang sudah kami nyanyikan dengan sukacita sebagai wujud syukur kami atas segala kasih dan kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan menerima itu sebagai sebuah persembahan yang baik. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan tolong kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami tentang Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan menolong kami supaya minggu depan dengan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Tuhan, kami kembali dipertemukan dalam ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, baik adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom.